Maka dari orang tuanya atau pihak ayahnya pun langsung meneliti apakah yang dibicarakan oleh James Langer ini betul. Dan akhirnya ayah dari James Langer ini pun memutuskan untuk meneliti, dan dia menemukan bahwa ternyata bayi kapal bernama Natoma dan pilot bernama Jen Hasten memang ada di dalam pertempuran Iwo Jima. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku di channel Garasi Kisah. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang sebuah reinkarnasi. Apakah itu reinkarnasi? Reinkarnasi yaitu merupakan suatu konsep di mana seseorang yang telah meninggal itu dilahirkan kembali ke dalam tubuh seseorang yang berbeda dan di zaman yang berbeda pula. Dan reinkarnasi ini dipercaya oleh masyarakat setempat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun untuk kebenarannya sendiri tidak bisa dipastikan dan belum bisa dibuktikan. Namun dalam kebenarannya sendiri susah dibuktikan dan belum bisa dipastikan. Dan di sini aku mau membahas tentang seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat telah dilahirkan kembali. Benarkah mereka pernah hidup di masa lalu? Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Garasi Kisah. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman semua di sini yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan dulu tombolnya dan juga lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Yang pertama itu ada James Langer. Sejak usia 2 tahun, James Langer ini sudah tertarik dengan dunia penerbangan. Dan faktanya sendiri, orang tua dari James Langer ini merupakan orang yang tidak paham sama sekali mengenai dunia tersebut. Namun, di usia yang belia tersebut, James Langer sudah mengetahui apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam dunia penerbangan itu. Sampai akhirnya James Langer ini mulai bermimpi bahwa pesawatnya itu ditembak terjatuh dan ditempur oleh pesawat lain yang mempunyai lambang matahari merah, yakni pesawat milik Jepang. Dan gak hanya sampai di situ aja, James Langer mulai mengingat apa yang telah terjadi pada masa lalunya itu. Dia mengatakan di masa lalunya bahwa dirinya itu adalah seseorang letnan yang bernama James McCready Hasten. James McCready Hasten merupakan pilot pesawat tempur yang terbunuh dalam pertempuran Iwo Jima dalam Perang Dunia Kedua. Kira-kira 5 tahun sebelumnya itu dia menerbangkan sebuah pesawat yang bernama Corsair dari sebuah kapal induk yang dinamakan Natoma saat itu. Dan ketika si James Langer ini mengatakan bahwa dia bermimpi tentang hal seperti itu, maka dari orang tuanya atau pihak ayahnya pun langsung meneliti apakah yang dibicarakan oleh James Langer ini betul. Dan akhirnya ayah dari James Langer ini pun memutuskan untuk meneliti, dan dia menemukan bahwa ternyata bayi kapal bernama Natoma dan pilot bernama Jen Hasten memang ada di dalam pertempuran Iwo Jima. Pesawat tersebut ditembak oleh Jepang pada tanggal 3 Maret 1945 menurut psikologis Jim Straker. Jatuhnya pesawat itu persis sama dengan apa yang telah dideskripsikan oleh James. Nah, kalian percaya nggak tuh dengan reinkarnasi James Rangers ini? Tuliskan di kolom komentar ya pendapatnya. Yang kedua ada Edward Austrian, di mana Edward merupakan anak yang berusia 4 tahun dan dia memiliki sebuah masalah dengan tengkorak kepalanya. Dia mengatakan kalau tenggorokannya itu kerap sering mengalami sakit. Dan kemudian saat itu Edward menceritakan masa lalunya kepada ibunya dalam sebuah parit yang tampaknya dalam keadaan Perang Dunia ke-1. Dan saat berperang tersebut dia mengatakan bahwa dirinya ditembak tepat di tengkorak kepalanya dan dia pun langsung meninggal dunia. Pertamanya para dokter tidak bisa memastikan apa penyebab sakit tengkorakannya. Lalu mereka membuang amandelnya dan kista mulai muncul di tenggorokan Edward. Namun dokter pun juga tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Anehnya, kista yang ada di tenggorokan Edward itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.
saat Edward ini menceritakan tentang masa lalunya, dan dokter pun sempat terheran-heran mengapa kisah tersebut hilang dengan sendirinya ya, kayak gitu kan. Nah, menurut teman-teman gimana tuh mengenai reinkarnasi dari Edward ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Kita next yang ketiga. Next ada Peter Hume. Peter Hume dari Inggris juga bermimpi tentang kehidupannya sebagai penjaga di perbatasan Skotlandia pada tahun 1946. Nama dia saat itu adalah John Raphael. Dalam pengaruh hipnosis, Peter dapat mengingat secara lebih lagi lokasi dan detail kehidupannya. Dia bersama dengan saudara kandungnya mulai berkunjung ke segala tempat yang dia ingat. Dengan bantuan penduduk lokal Kamstuk, Inggris Selatan, Peter dapat mengidentifikasi sebuah gereja yang katanya pernah dia tahu. Peter bahkan dapat berkata bahwa gereja tersebut pernah mempunyai sebuah menara yang ditumbuhi oleh pohon yew. Hal ini sebenarnya tidak pernah dipublikasikan dan para penduduk kebingungan bagaimana Peter bisa mengetahui hal tersebut, sementara menara gereja sudah dirubuhkan sejak 1676. Setelah ditelusuri lebih lanjut, nama John Raphael ditemukan dalam sebuah arsip kota. Ternyata John pernah melangsungkan pernikahannya di gereja tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Parmod Sharma. Parmod Sharma dilahirkan pada tahun 1944. Saat usianya tepat 2 tahun, dia berkata kepada ibunya kalau istrinya di Morabadan berjarak sekitar 145 kilo dapat membantu melakukan pekerjaan rumah. Antara usia 3-4 tahun, Parmod mendeskripsikan sebuah bisnis bernama Mohan Brothers, di mana dia pernah bekerja di situ bersama keluarganya menjual biskuit dan air. Dia juga wanti-wanti kepada orang tuanya untuk tidak memakan curd atau dadi, karena dulu ia pernah menjadi sangat sakit setelah memakannya. Parmod juga trauma akan berendam di dalam bak mandi dan memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah meninggal di bak mandi. Dan ternyata memang ada sebuah keluarga dengan nama Mehra dan menjalani bisnis biskuit bernama Mohan Brothers. Manajernya bernama Permanent Mahra meninggal di tahun 1943 setelah memakan curd dan menimbulkan penyakit gastrointestinal dan peritonitis saat sebelum dia meninggal. Parman sempat dimandikan di bak mandi di mana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan itulah tadi mengenai orang-orang yang dipercaya telah reinkarnasi atau dilahirkan kembali. Nah, teman-teman semua percaya nggak tuh dengan reinkarnasi yang ada? Tuliskan komentar teman-teman di bawah ya, dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.